80% masyarakat Kabupaten Kediri itu bertani. Nah, jadi 80% masyarakat Kabupaten Kediri bertani, 30% lahan yang ada di Kediri itu digunakan untuk pertanian, maka saya buat kawasan agropolitan supaya petani itu tidak latah. Kalau di sini nanam cabai terus cabainya panen, jangan sampai sebelahnya juga ikutan. Ini harus bergantung kepada peta kesuburan tanahnya. Oke. Maka tahun 2022 saya buat lab tanah untuk ngecek peta kesuburan tanah satu kabupaten. Pakan Cupung, Pare Kandangan, Puncu Kepung, itu penghasil cabai. Salah satu penghasil cabai terbesar di Jawa Timur. Kita kalau tidak ada pandemi, kita per tahun kita bisa sampai 90 juta ton per tahun. Lalu ada kawasan Sego Batam, Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, Mojo. Itu di beberapa kecamatan itu komoditas utamanya adalah mangga podang. Mangga yang betul-betul asli cuman ada di Kabupaten Kediri. Yang kedua kopi, itu dua komoditas utama di sana. Lalu ada Palempari, Pare, Pelemahan, Papar, Purwoasri. Itu penghasil beras. Dan kita di Purwoasri 2023 besok kita siap untuk ekspor beras organik pertama. Kita ada drone, sedang kita siapkan drone. Kita akan berikan ke kelompok tani milenial. Kita gaji, kita training. Drone-nya gratis. Nah, ini program yang saya rasa tahun 2022 sampai 2023 ini akan jadi program yang paling seksi untuk membangkitkan semangat teman-teman petani milenial kami. Bagaimana Anda membentengi kemudian diri Anda agar kemudian tidak terjebak pada dosa-dosa politik, kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dan harus berhadapan dengan hukum? Yang pertama, saya ini lahir, kalau saya tidak bersyukur, sudahlah. Dosa saya ini sudah dosa kuadrat. Karena saya merasakan, saya dari lahir sampai saya usia 28 kemarin saya dilantik, saya merasakan saya tidak mengalami kekurangan satupun secara ekonomi. Artinya kenikmatan yang saya rasakan ini sudah sangat berlebih-lebih sekali. Akhirnya saya sampai di titik merasakan, oh mungkin ini waktunya Gusti Allah ngasih tahu ke saya bahwa kenikmatan yang kamu rasakan itu sudah sangat berlebih. Ini waktunya kamu mengurangi kenikmatanmu dan membagi kenikmatan yang pernah kamu rasakan kepada orang lain. Udah sesimpel. Lalu apa meneh ngono dong? Apa yang Anda katakan menyangkut dengan pemimpin-pemimpin lokal yang semakin hari tidak berkurang, justru semakin banyak yang gugur gara-gara hukum? Mahalnya demokrasi dan memudarnya ideologi. Karena ongkos atau kos yang dimakan untuk menjadi seorang, kos yang dihabiskan untuk menjadi seorang kepala daerah itu cukup tinggi. Dan pada saat menjabat itu pendapatannya tidak sebanding dengan kos yang dikeluarkan, maka akhirnya dampaknya adalah mencari pendapatan lebih, dan itu akhirnya saya rasa yang akhirnya berhadapan dengan kasus hukum biasanya orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Maka hal pertama di saat maju menjadi seorang kepala daerah atau orang yang bertanggung jawab penuh atas sebuah daerah, itu saya rasa memang kuncinya secara finansial mereka sudah harus masuk dalam kategori financial freedom. Itu yang membuat saya membentengi saya sampai hari ini bahwa saya tidak akan mengambil keuntungan di Kabupaten Kediri sedikit pun.